Halo. Pul. Oh. Ya. Every night, in the night, I feel the perfume of the spring. Baby, I don't deny you're the lady of my dreams. Yeah, my life, yeah, you push me slowly up and down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Rika akan memaparkan terlebih dahulu apa itu evaluasi formasi. Nah, evaluasi formasi adalah metode pengukuran, metode analisis untuk mengevaluasi karakteristik dari formasi-formasi di bawah permukaan. Nah, teknik well logging dan analisis log adalah merupakan salah satu metode dalam evaluasi formasi. Nah, evaluasi formasi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan cadangan hidrokarbon. Yang kedua yaitu mengevaluasi karakteristik fluida dan reservoir. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan gambaran statik dan dinamik reservoir serta distribusi fluida. Nah, ini merupakan gambar peta sumur di Alaska. Sumur Grua ini merupakan sumur yang dimulai dengan sejarah, yaitu tongkang membawa peralatan konstruksi ke Teluk Perth selama musim panas tahun 1977 dan mengangkutnya ke selatan 12 mil ke situs Sumur Grua A3. Pengoperasian sumur dimulai dengan rig up pada 17 Januari 1978. Nah, sumur tersebut beroperasi pada 12 Februari 1978 dan aktivitas dihentikan pada 26 Mei 1978. Grua ini responnya terdiri dari beberapa trek yang mana memiliki masing-masing fungsi kombinasi yang berbeda, gunanya untuk mendapatkan suatu parameter petrofisik. Kami menggunakan beberapa trek dalam proyek IP ini, yang mana pertama trek 1 melingkupi nama zona beserta kedalamannya dengan 1 feet. Terdiri dari zona 1 1962 sampai 2051 feet, zona 2 2051 sampai 2070 feet, dan zona ketiga 2070 sampai 2111 feet. Nah, yang kedua, trek kedua log kapiler. Log ini memiliki fungsi mengukur diameter dan bentuk lubang bor. Manfaat kapiler log ini sendiri yaitu untuk interpretasi geologi, khususnya penentuan reservoir dan non-reservoir, yaitu quality control dan penentuan permeabilitas. Trek ketiga yaitu korelasi log GR dan log SP. Korelasi log kapiler dengan gamma ray biasanya digunakan untuk penentuan reservoir dan non-reservoir. Dan trek keempat itu ada log resistivity. Nah, jika kurva resistivity semakin rendah, maka mengarah ke kiri. Maka zona tersebut berisi hidrokarbon. Sedangkan jika semakin besar, ke arah ke kanan. Nah, dan reservoir semakin besar atau mengandung air. Dilihat di gambar, ini merupakan log kurva resistivity semakin ke bawah dan mengarah ke kanan, maka kita identifikasi zona tersebut berisi air. Nah, kita gunakan trek 5 yaitu log sonic, merupakan log yang bertujuan untuk menentukan porositas. Trek kedua kita plot porosity water saturation, log ROHB dan log NPHI, merupakan kombinasi log yang mengetahui zona-zona yang menghasilkan hidrokarbon. Ini merupakan basic log pada zona 1. Pada basic log, analisis dengan kedalaman sumur pada zona 1 dari 8083,5 sampai 8225,5 feet, permeabilitas pada zona di mana nilai permeabilitas lebih kecil sehingga radioaktif dihasilkan kecil. Yang mana apabila radioaktif kecil menandakan bahwa zona tersebut memiliki permeabilitas yang bagus. Ditambah dengan diperkuatnya porositas yang ada pada zona 1 sangat baik. Selain ini juga terlihat pada log ROHB, yang mana log tersebut merupakan log yang digunakan untuk melihat porosity pada zona, sehingga pada zona 2 bahwa ROHB memiliki saling bersinggungan dengan log DT yang menandakan ketika log ROHB dan log density bersinggung dengan log DT,
mengidentifikasi bahwa zona tersebut produktif. Resistivity pada zona 1 terlihat pada log ILD sangat kecil, yang artinya pada zona tersebut memiliki fluida yang mudah menghantarkan listrik. Fluida tersebut bisa berisi air. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pesan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikita Amanda Putri dengan NPM 2132104. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjutannya mengenai clay volume pada zona 1. Nah, ini menginterpretasikan tentang clay volume di mana kita melihat defleksi dari gamma ray lebih jelas sehingga pada sumur ini memang memiliki permeabilitas yang baik. Namun, zona ini kurang produktif dikarenakan jenis fluidanya mudah menghantarkan listrik. Nah, sehingga dapat diartikan jumlah fluida yang ada pada zona 1 tersebut lebih banyak mengandung air. Pada gambar ini juga, kita juga melihat log porositasnya, yang mana pada log ini terlihat pada NPHI dan RHBO. Pada log NPHI terlihat ada indikasi pada zona 1 terdapat porositas yang lumayan bagus. Namun, hanya sedikit defleksi. Terlihat ketika defleksi tersebut ke arah kiri pada log NPHI, yang dimana ke arah kiri itu menandakan bahwa zona ini tuh terdapat porositas yang bagus. Sedangkan defleksi ke arah kanan itu lebih banyak mengandung shell atau porositasnya yang kurang bagus. Selanjutnya itu porosity and water saturation pada zona 1. Nah, ini dilihat jenis porosity dan litologi batuan lebih jelas terlihat pada porosity input pada zona 1. Ini memang mengandung banyak shell dan hanya sedikit sands, sehingga memang sulit untuk hidrokarbon tersebut diproduksikan. Terlihat pada porosity terdapat pembagian fluida yang ada pada zona ini berupa oil and water. Sedangkan untuk litologi kita bisa melihat jelas jenis batuan yang ada pada zona ini, terlihat juga indikasi porosity-nya dan matriksnya. Nah, selanjutnya itu cut off summation pada zona 1. Nah, interpretasi cut off di mana kita menentukan zona tersebut merupakan zona reservoir atau tidak, dan di zona reservoir itu terdapat hidrokarbon atau tidak dengan menghasilkan dari cut off. Nah, pada zona 1 ini ternyata memang zona reservoir dan juga pada zona 1 ini merupakan zona yang ekonomis untuk diproduksi. Namun, karena ada beberapa hal dari hasil log triple combo bahwa zona ini tuh memiliki nilai resistivitas yang kecil, di mana mudah menghantarkan listrik, sehingga tentunya harus ada pengerjaan ekstra untuk memproduksikannya. Lanjut, itu basic log pada zona 2. Nah, zona 2 yang kita ambil itu dengan kedalaman 9.662 sampai 9.692 feet. Untuk dilakukan perbandingan pada zona 1. Pada zona ini memiliki permeabilitas yang baik karena memiliki radioaktif yang kecil, sehingga indikasi untuk diproduksikannya pada zona 1 ini cukup baik. Pada log RHOB di zona 2, defleksi dihasilkan pada log ini menunjukkan porosity yang baik, sesuai dengan track 9 menunjukkan porosity yang baik. Nah, resistivitas pada zona 2 memiliki defleksi ke arah kanan, di mana resistivitas merupakan ketahanan batuan maupun fluida untuk menghantarkan listrik, sehingga defleksi terjadi pada zona ini diindikasikan memiliki cadangan hidrokarbon, karena hidrokarbon merupakan isolator atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Pada proyek IP saya akan menjelaskan mengenai clay volume pada zona yang kami ambil, yaitu zona 2. Nah, kita lihat pada zona tersebut didapatkan nilai GR itu sangatlah bagus, di mana terdapat defleksi ke arah kiri dan juga sangat sedikit ke arah kanan, sehingga dapat dijelaskan bahwa pada zona kedua ini zonanya itu permeabilitas sedikit atau tidak adanya radioaktif atau tidak ada defleksi sebelah kanan yang menandakan zona tersebut tidak impermeabilitas. Lalu untuk kita melihat porositas pada zona ini, kita melihat
pada ILD, di mana hasil dari ILD itu menunjukkan bahwa terdapat defleksi ke arah kanan sangat besar, yang artinya pada formasi ini ketahanan terhadap listrik itu sangat bagus atau sangat baik, sehingga tidak memudahkan pada zona ini dialiri arus listrik. Nah, pada clay volume ini interpretasinya kita untuk melihat seberapa besar volume clay yang ada pada zona ini. Nah, kita dapat melihat pada track 7 di mana defleksinya itu sangat kecil sekali untuk ke arah kanan, yang menandakan adanya volume atau clay volume. Namun pada zona kedua ini dapat dilihat kalau di sini ini tidak ada defleksi ke arah kanan atau sangat kecil kemungkinannya, yang menandakan bahwa pada zona kedua ini clay volume tidak ada. Lanjut pada interpretasi zona kedua untuk porosity and saturation water. Nah, pada interpretasi ini kita menjelaskan bagaimana banyaknya atau jenis saturasi water itu seberapa besar pada zona ini. Nah, kita melihat pada saturation water bahwa pada zona ini tidak adanya air. Apabila adanya air, kita dapat melihat bahwa terjadinya defleksi ke kanan atau satu, yang menandakan zona tersebut memiliki air. Namun pada zona ini kita melihat bahwa saturation water ini terjadi defleksi ke arah kanan, yang menandakan bahwa zona tersebut ini sangat kecil kemungkinannya memiliki air, yang artinya memang terdapat cadangan hidrokarbon pada zona ini. Selain itu juga diperkuat dengan nilai resistivity pada zona tersebut, bahwa terjadi defleksi ke kanan yang menandakan ketahanan formasi terhadap aliran listrik di zona ini sangat bagus. Adapun juga pada zona porosity and saturation water ini, untuk melihat porositas baiknya atau buruknya pada zona ini untuk dilakukannya produksi. Nah, pada nilai porosity input kita dapat melihat nilai NPHI dan RHOB sangatlah bagus, di mana pada zona tersebut tidak adanya shell, yang artinya zona ini impermeabilitas, di mana zona ini sangat produktif atau ekonomis untuk diproduksikan. Dan juga kita dapat melihat pada litologi batuan tidak adanya clay, yang artinya clay, apabila terjadi ada clay di zona ini, maka sulit kemungkinan untuk fluida tersebut diproduksikan atau hidrokarbon tersebut untuk diproduksikan. Lalu untuk yang pada interpretasi cut off pada zona 2 sangat sesuai dengan log-log lainnya, yang menandakan pada zona 2 memang memiliki batuan reservoir, dan juga pada zona ini terdapat cadangan hidrokarbon, yaitu dengan ditandainya yaitu play flag, yang artinya zona ini ekonomis untuk diproduksikan daripada zona 1. Dikarenakan pada zona 1 itu nilai pada resistivitasnya sangat kecil, yang menandakan pada zona tersebut memiliki pengantar listrik yang cukup kuat, yang mana apabila memiliki pengantar listrik yang cukup kuat, pada zona tersebut memiliki air, walaupun hidrokarbonnya juga ada. Dan juga tidak efektifnya zona tersebut diproduksikan, karena pada zona tersebut dapat kita lihat bahwa terdapatnya clay atau penghambat untuk diproduksikannya hidrokarbon ke atas atau diproduksikan. Saya akan mempresentasikan hasil dari IT Project Evaluasi Formasi kami. Yaitu pada kali ini saya akan mempresentasikan di bagian crossplot. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai crossplot pada kedua zona, yang mana pada crossplot ini kita dapat melihat jenis batuan yang ada pada setiap zonanya. Nah, dapat kita lihat pada zona 1 terdapat kandungan batuan dolomit, limestone, dan sedikit adanya kandungan sandstone. Sedangkan pada zona 2 dapat kita lihat bahwa
zona tersebut sangat dominan memiliki kandungan batuan sandstone sehingga dapat memastikan memang adanya zona 2 memang pada zona 2 lebih produktif untuk dilakukan proses produksi dibanding zona 1. Baiklah, mungkin itulah bagian sekian dari crossplot. Kemudian kita akan memasuki bagian perhitungan cadangannya. Yang pertama adalah sumur Hugrua 1 zona 1 teridentifikasikan adanya hidrokarbon pada kedalaman 8083,5 sampai dengan 8202,5. Nah, yang pertama kita akan menentukan visual dari nilai log GR-nya, di mana yang kita ketahui GR log-nya adalah 46,87, GR min-nya 29,40, dan GR max-nya adalah 60,97. Nah, kita menggunakan rumusnya adalah visual sama dengan GR log dikurang GR min dibagi GR max dikurang GR min. Maka visualnya adalah 48,87 dikurang 29,40 dibagi dengan 60,97 dikurang 29,40, maka visualnya didapat adalah 0,55. Nah, baiklah, kita akan masuk ke perhitungan cadangan yang kedua, yaitu menentukan porositas dari kurva RHOB. Seperti yang bisa kita lihat di sini adalah roh B sama dengan 2,45, roh MA-nya sama dengan 2,74, kemudian roh F-nya sama dengan 1 gram per cc. Kemudian kita menggunakan rumusnya di sini. Nah, rumusnya di sini adalah porositas efektif sama dengan roh MA dikurang roh B per roh MA dikurang roh F, berarti sama dengan porositas efektifnya sama dengan 2,74 dikurang 2,45, berarti dibagi 2,74 dikurang 1, maka hasilnya adalah 0,1. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai RW-nya. Seperti yang kita ketahui, RT-nya adalah 3,13. Berarti rumusnya adalah RW sama dengan porositas efektif dikali RT, berarti sama dengan 0,16 dikali 3,13. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan ke perhitungan yang D, yaitu menghitung SW-nya, yang dimana rumusnya adalah F sama dengan RO per RW, berarti sama dengan 1 dibagi 0,5008, maka dihasilkan yaitu 1,99. Nah, SW akar F dikali RW dibagi RT, yaitu sama dengan SW sama dengan akar 199,0,5008 dibagi 3,13, maka yang menghasilkan adalah 0,58. Kemudian kita akan menghitung vektor volume formasinya, di mana rumusnya adalah BO sama dengan 0,972 ditambah dalam kurung 0,000147 dikali F pangkat 1,175. Nah, maka dilanjutkan adalah hasilnya 0,972. Nah, kemudian kita memasuki dalam menghitung OOIP-nya, yaitu di mana luasnya adalah 100 hektar atau 100 akre. Kemudian dengan ketebalan formasinya adalah 119 feet, di mana kita akan menghitung OOIP-nya dengan rumus adalah OOIP sama dengan 7758 dikali porositas dikali dalam kurung 1 dikurang SW tutup kurung dikali luas dan dikali kedalamannya dibagi BO, maka hasilnya adalah 6.686,565 stok tank barrel. Nah, kemudian kita akan masuk ke sumur kedua yang kedua, atau bisa dibilang zona keduanya, yaitu seperti yang pertama tadi, kita akan menentukan visualnya dari nilai lognya, yaitu seperti rumusnya tadi, visual sama dengan GR log dikurang GR min dibagi GR max dikurang GR min, maka hasilnya adalah 0,427. Nah, selanjutnya kita akan menentukan porositas dari RHOB-nya. Nah, roh B-nya adalah 2,5 dan roh MA-nya adalah 2,57 dan roh F-nya sama dengan 1 GR per cc. Nah, maka
Setelah dihitung, maka hasilnya adalah 0,048. Kemudian kita akan menghitung nilai RW. Berarti sama dengan RT-nya adalah 59,49. Maka rumusnya adalah seperti yang tadi, RW sama dengan porositas efektif dikali RT, berarti sama dengan 1,4168. D menghitung nilai SW. F2 sama dengan rho kurang RW sama dengan 1/1,4168 sama dengan 0,705. SW sama dengan Fx kali RW di per RT. SW sama dengan 0,75 dikali 1,468 per 30,8 sama dengan 0,183. Nah, untuk menghitung faktor volume formasi dapat dilihat dari sini, BO sama dengan 0,972 ditambah dalam kurung 0,000147 dikali F pangkat 1,175 sama dengan 0,972 ditambah 0,000147 dikali 0,705 pangkat 1,175 sama dengan 0,975. Nah, perhitungan cadangan. Menghitung OIP, A sama dengan 100 sakri, H sama dengan 19 feet. OIP sama dengan 7.758 dikali porositas dikali dalam kurung 1 kurang SW dikali A kali H per BO. OIP sama dengan 7.758 dikali 0,049 dikali dalam kurung 1 kurang 0,183 dikali 100 dikali 30. Nah, A nya tadi 100, H nya 30 per 0,972. Nah, di sini OIP sama dengan 93905,3333 STB stock barrel. OIP sama dengan 0,939005333 mmSTB. Nah, kesimpulannya dari analisa yang dilakukan pada project ini dapat disimpulkan, satu software interaktif Petrophysics atau IP memberikan interpretasi log yang cukup akurat untuk penentuan cadangan. Yang kedua, reservoir terdiri dari dua zona. Keduanya bisa dibilang cukup produktif. Di sebagian zonanya. Yang ketiga, zona 2 merupakan zona produktif tetapi cadangan hidrokarbon sedikit dibandingkan dengan zona 1. Yang keempat, prospek cadangan ditemukan untuk masing-masing sumur, yaitu zona 1 8083.5 sampai 8202.5 feet dengan cadangan OOIP 6,6865 mmSTB. Zona 2 nya 9662 sampai dengan 9692 feet dengan cadangan OIP 0,939005333 mmSTB. Nah, yang kelima, cadangan yang diperoleh menunjukkan bahwa lapangan tersebut memang cukup produktif dan harus ditingkatkan recovery-nya. Nah, thank you. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, dan bila ada salah kata dan pengucapan yang kurang jelas, mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.